Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya bahwa seperti halnya konferensi pers yang beberapa waktu lalu diselenggarakan oleh Rektorat, kami di Fakultas Kehutanan mendukung penuh dengan data-data yang ada di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Di antaranya adalah salinan ijazah. Salinan ijazah ini perlu saya sampaikan karena memang kalau ijazah aslinya dipegang oleh yang bersangkutan, dalam hal ini adalah Bapak Joko Widodo begitu. Nah, beberapa hal yang mungkin di media sering dipertanyakan adalah nomor registrasi ini. Nomor register ini biasanya yang kalau saya lihat di media sosial itu tidak nampak. Nah, padahal ini ada, ya. Saya nggak tahu kenapa bisa terjadi seperti itu. Kemudian berkas-berkas beliau itu adalah berkas beliau selama menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan ini terdokumentasi dengan baik, ya. Mulai dari misalkan ini pada saat Pak Jokowi mengumpulkan skripsi ini ke fakultas, kemudian bebas pinjaman, bahkan nilai-nilainya semua ada tertera di sini lengkap, ya. Dan perlu saya sampaikan bahwa ini bukan baru, ya, ini betul-betul dokumen sudah lama, kuning, ya, sudah kelihatan kuning gitu. Ini dokumen-dokumen yang ada pada kami. Kemudian kalau skripsi asli memang diserahkan kepada kami. Jadi skripsi Pak Jokowi ini selalu ditaruh di perpustakaan, ya Pak, ya? Di perpustakaan, tapi untuk sementara kita yang kita tampilkan di perpustakaan adalah salinannya. Sedangkan untuk yang asli kita simpan pada tempat khusus, begitu. Pak, saya ada satu pertanyaan. Biasanya kalau skripsi itu ada mencantumkan jurusan, Pak, sekaligus selain fakultas. Ya. Nah, itu juga yang ramai juga di media sosial, kan, Pak? Ya. Ada penjelasannya nggak, Pak? Baik. Pada tahun-tahun Pak Jokowi menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan, untuk jurusan kita belum ada, tapi yang lebih tepat adalah minat. Waktu itu sangat tergantung pada minat beliau pada saat skripsi itu dia mengambil apa, ya, sehingga sering dikategorikan setelah ngambil minat kemudian melakukan penelitian dia mengarah ke minat apa, sehingga disebut misalkan teman-teman beliau seperti Pak Gentur ini mengambil minat teknologi, kemudian yang lain mengambil minat konservasi, kemudian terus silvikultur dan juga manajemen hutan dulu, apa ya namanya? Nah, ini dalam hal ini Pak Jokowi karena mengambil judul studi tentang pola konsumsi kayu lapis pada pemakaian akhir di Kota Madya Surakarta, ini lebih banyak mengarah ke teknologi begitu, sehingga dikatakan bahwa Pak Jokowi mengambil minat teknologi. Dan pada saat itu memang tidak dicantumkan di skripsi, ya? Untuk saat itu belum. Tapi setelah itu memang ada penjurusan, sehingga kita kenal ada 4 jurusan di Fakultas Kehutanan, diantaranya adalah manajemen hutan, kemudian silvikultur, kemudian teknologi hasil hutan, dan yang terakhir itu adalah konservasi sumber daya hutan. Tahun berapa, Pak, itu mulai ada penjurusan seperti itu, Pak? Nah, ini saya yang ada informasi, barangkali saya lupa, nanti saya cek. Oh ya, yang penting itu jauh setelah zamannya Pak Jokowi. Jauh setelah jauh. Nanti saya cek, saya lupa. Oke, berarti intinya ini sudah cukup menjelaskan, ya Pak, keabsahan dari ijazah Pak Jokowi. Betul. Terutama pada jenjang akademis kuliah, ya Pak, ya? Ya. Kalau boleh sekalian menjawab beberapa keraguan di luar sana, ini kan banyak dikonfuskan atau dibingungkan dengan ijazah Pak Hari Mulyono, ya. Perlu saya sampaikan bahwa Pak Hari Mulyono juga punya dokumen tersendiri beliau. Dokumennya juga asli semuanya. Pak Hari Mulyono ini siapa, Pak? Teman satu angkatan. Teman satu angkatan beliau, teman satu angkatan. Yang diisukan Pak Jokowi memakai nama Pak Hari Mulyono itu, ya? Iya, Pak Jokowi memakai nilai-nilainya Pak Hari Mulyono. Padahal ini Pak Hari Mulyono, misalkan di ijazah SMA, beliau itu dari SMA Negeri, saya lupa, nggak kelihatan.
Yogyakarta ya, dia di saya nggak bawa kacamata. Oh, ini SMA Negeri Surakarta, SMA Negeri 1 Surakarta. Bukan. Ini SMA Negeri 1, nggih, SMA Negeri 1 Surakarta, nggih. Pak Hari Mulyono. Kemudian Pak Jokowi itu adalah SMPP 40 ya, 40 atau SMA Negeri 6 Oke, jadi dari Surakarta. SMA-nya saja Sudah berbeda, nggih. Jadi tidak mungkin ya Pak ya, maksudnya gitu ya. Tidak mungkin. Jadi Pak Hari Mulyono punya ijazah, punya nilai tersendiri. Pak Jokowi punya ijazah, punya nilai tersendiri. Catatannya pun juga berbeda. Kebetulan beliau memang diwisuda pada saat yang sama. Iya. Beda angkatan berarti Pak ya. Satu angkatan, Angkatan. satu angkatan. Oke. Tapi ini dua pribadi yang berbeda. Dua pribadi yang, ya, Memang ada-ada aja ya Pak isu-isu. ya. Iya. Iya. Ada nomor ijazahnya masing-masing. Kalau satu angkatan itu kan berarti wisudanya sama. Wisudanya sama, Iya. betul. Ada yang seperti saya Pas. karena budunya ya setelah Pak Jokowi baru saya di wisuda. Ada yang 6 tahun, sama ada yang 7 tahun. Gitu. Iya. Tergantung juga lama penelitiannya ya. Iya. Ada yang Di video kali ini kita akan melihat beberapa tanggapan dari netizen, yang dimana ada beberapa netizen mengatakan bahwa kebohongan demi kebohongan dilakukan saling menutupi sampai akhirnya faktalah yang akan bicara. Ingat, dunia hanya sementara bapak-bapak. Berikan keterangan sejujur-jujurnya, berat pertanggungjawabannya, dunia dan akhirat. Lacak jejaknya dan lakukan uji forensik semua dokumen, karena banyak kejanggalan. Pihak UGM harus jujur. Pak Kosmojo menolak untuk diajak berbohong. Waspada, justru ijazah Hari Mulyono yang diganti. Sejak kapan boleh menggunakan foto berkacamata di ijazah? Ingatlah, hidup cuma sebentar. Siapapun yang berbohong, maka Tuhan pasti akan menghukumnya. Pembohong publik lagi yang sangat luar biasa. Kenapa tidak ditunjukkan sewaktu rombongan Pak Roy Suryo silaturahmi ke UGM tanggal 16? Boleh dong, masyarakat patut menduga bahwa pihak UGM sedang mempersiapkan berkas ilegal berbau manipulatif untuk meyakinkan publik bahwa tidak ada yang janggal atas suatu dokumen yang haram. Ya, diuji di tes DNA. Kemarin aja waktu tim Roy datang gak ada seperti ini. Sekarang sudah di kepolisian buat klarifikasi dan menyengsarakan masyarakat. UGM koplak. Ini juga bohongan. Kenapa enggak dari dulu? Cair alumni plus mahasiswa UGM gak berani bersuara. Memalukan. Kalau memang ijazah Jokowi asli, kenapa ada cerita-cerita bohong Jokowi seperti dosen pembimbingnya ER Kusmujo? Perlu diingat, Allah gak pernah tidur. Orang jolim akan menerima semua konsekuensi apa yang telah dilakukan oleh semua umat. Nampak grogi emang seru nih. UGM berani gak jujur sejujur-jujurnya demi negara tidak gaduh. Orang se-Indonesia hanya dibikin fokus ke Jokowi sehingga jangan-jangan untuk pengalihan kasus-kasusnya yang lebar besar lagi. Yang menjadi pertanyaan, kenapa saat rombongan datang ke UGM data-data itu semua tidak diperlihatkan, sedangkan sekarang bisa diperlihatkan? Apa maksudnya? Sederhana sebenarnya, biar nggak berlarut-larut. Kalau dari dulu Jokowi punya niat baik dan elegan sebagai presiden, saat ada tuduhan dari rakyat tinggal tunjukkan aja ijazah, selesai. Jangan geram om, bahaya kalau bohong. Bapak ini udah deal di angka berapa pak? Bahaya bapak ini di luar biasa, mau menanggung beban dosa Jokowi. Salinan ijazahnya Jokowi fotokopi lagi aja. Penipu ini jadi kayak lebih struktur oleh pihak UGM. Udah tanggung
Nyemplung masa cuma badan doang yang kejebur lumpur? Sekalian aja dari kaki sampai kepala. Siap-siap ya Pak uji forensik dari pihak luar negeri karena mereka memang udah siap untuk uji forensik ijazah Jokowi. Fotokopi ijazahnya sepintas terlihat sama dengan yang diupload oleh kader PSI, sehingga kalau nanti di dalam forensik digital yang dilakukan oleh Polri, mestinya ijazahnya palsu karena sama yang dianalisis oleh Bang Rismon. Jujur aja Pak, jangan meruah UGM dengan membela seseorang, rusak semua. Kenapa enggak tunggu di sidang pengadilan baru tunjukkan bukti-buktinya? Sinetron dan badan keganjilan waktu diminta keterangan Roy Suryo tidak diberi, tapi tidak diminta diperlihatkan di media. Masyarakat sudah tidak percaya. Oke, baik teman-teman, kita telah melihat beberapa komentar dari netizen yang dimana rekan UGM Fakultas Kehutanan langsung turun tangan klarifikasi soal ijazah Jokowi, dan alumni Fakultas Kehutanan juga sampai turun tangan buktikan ini. Jadi gimana tanggapan saudara tentang kebohongan Pak Jokowi tentang ijazah palsu? Kalau ada komentar silahkan tulis di kolom komentar.